Baik pemirsa, ini dia para korban arisan Cetitiu di Kabupaten Garut yang tadi telah berdatangan begitu ke Kabupaten Garut, ke Polres Garut maksud kami, untuk melihat dari pelaku itu sendiri yang telah ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Di sini saya sedang bersama dengan Teh Sumi. Teh, gimana tadi Teh melihat tersangka Teh? Kesel, ingin marah, ingin pokoknya ada aja. Tapi alhamdulillah kita selaku korban diserahkan aja ke pihak berwajib dan mempercayakan semua ini kepada pihak Kapolres aja, Pak. Tadi sempat disoraki katanya ya? Iya, sempat disorakin karena mungkin hal itu yang membuat lepas. Tadi yang pakai ini baju ini, tuh, supaya lihat ini. Sorakin Teh? Ya. Berapa orang Teh? Ini dari mana aja yang datang ke sini? Ini yang datang kebetulan mungkin lebih dekat ke Mau lihat wajahnya si Revi. Sukawening. Oh, dari Sukawening semua? Ya, Sukawening. Katanya- Sukawening Garut Kota Cibatu. Sukawening Garut Kota Cibatu. Oke, Teh. Pulang. Katanya ada korban dari Palembang, Ada. Padang. Palembang, Padang, sama Kalimantan ada. Oke, Teh, kita langsung melihat nih ketika ini korban-korban ingin melihat dari wajah dari tersangka ini sendiri. Oke, kalabat Teh. Oke, kalabat Teh. Ini Bang, izin Bang. Teh, Duduk gini. sok dulu. Udah, nanti banyak-banyak. Dudukin. tadi habis kene aya pensil alis ya. Udah. Cukup ya? Cukup, udah. Nanti minta sama yang di depan. Nanti minta, ya? Nggak boleh. Pidana. Pengen nyiwit. Tos. Halo. Pak, si Resina geus nyangsarakeun ka sadaya. Iya sama. Saya juga disini sarapan. Abi ge hampir-hampiran Pak sama suami teh badai coklat. Oh, jangan. Kapan udah tadi itu? Udah nanti nggak bisa lihat semuanya. Umur. Udah. Asli teh eta halisna aya keneh teh. Masih ada. Isi teh aya abi pensil halis. Alis saya aja. Ya bala-bala kangge ieu. Ada ti besi. Siapa? Pengusaha kangge itu. Mending Kak fakir miskinkeun. Ini bestinya, Pak. Iya, asli. Cukup ya. Bestina ge. Sehat, Tiu. Sehat meureunnya. Ada sih yang ngacuk ungu Alim. Ya, itu abinya. Udah. Dibayarin. Udah ya. Udah. Belum puas, Pak. Puasnya kapan atuh nggak puas? Tapi hoyong ninggal Pak. Udah. Senambaran sadar nih. Kenging. Keteran eta na. Atos tadi dikasih kesempatan. Biasa masukna irahat. Hah? Biasa Besuk? Ya boleh tiap hari asal besuk keluarganya besuk boleh. Ya. harus Jadwalnya. keluarga. Karena di Ciwitan. Keluarganya dong kalau orang Kita lain nggak nggak bisa Kan besuk kita lah. kan korban Pak. Iya kita kan korbannya udah di sini. Jadi nggak bisa besuk kalau korban. Ya nggak boleh kalau korban besuk mah. Yang meninggal Yang besuk itu keluarganya. Keluarganya nggak ada yang peduli. Sehari Datang wah, sini. itu kene ada di. Ya, tapi kan besuk lewat. Nanti diracun lagi. Nyemua tuh tak bisa masuk penjara. Makanya kita mah nggak jahat kayak Resti. Ya udah. Yang jahat mah Resti aja, kita mah baik-baik, Pak. Kita capek. Kita capek. Apa yang ngararain abi teh? Udah tadi sih. Ini tuh puas. Tapi macam. Jual ayah puasna, ari kesel mah ke si Tidak ada Resti. soalnya di masker gitu. Udah tadi udah. Gara-gara Resti saldo abi 0. Gara-gara Resti loba hutang. Gara-gara Resti abi sama. Itu kayaknya kan tuh Kayak berpisah ranjang si dosa. yang batin ya lebih kayak itu. Berpisah ranjang itu nggak ada. Lain nyunakan tapi kan satu. Dah ya. Dah.
Udah. Udah, kita pakai baju oranye ya, Ah, goreng. Ah, bener Oh. Bang, eta ya Bang. Bang, apa aja Bang? Udah. Yang penting udah, kita sudah. Ayo, benar tuh. Menjual ya makanya. Resti mana di penjara si Asep kawin deui. Duit hasil nipu mana dipakai kawin dari siapa salah di mana ta? Itu meli-meli lalaki teh siakan ta. Oh, enggak apa-apa biar kuat aja. Kalau hal kayak hal kayak unek udah. Iya, tayang di sana. Udah ngasak mahal kan? Udah ya, dah. Resti, dasarnya gue macam mana Resti? Ini pengacaranya ini korbannya ya? Dia pengacaranya tadi. Itu dibayar oleh negara. Paham ya? Kalau misalkan ibu-ibu di sini mau mendengarkan saya, mungkin saya berbicara. Kalau tidak, saya tidak berbicara. Adapun aset yang menahan aset itu saya sendiri sebagai pengacara. Ya, canggah itu. Jadi jangan ada selentingan. Oh ini pengacaranya dibayar berapa ratus juta. Bayar pakai uang korban. Saya juga sama. Saya itu penegak hukum, sama kayak polisi. Cuma beda bagiannya. Paham ya Bu ya? Satu. Saya perkenalkan silaturahmi. Saya adalah kuasa hukum daripada Resti yang ditunjuk oleh negara untuk mendampingi, karena posisinya di sini yaitu dikenakan pasal 372-78 ancamannya 4 tahun. Ya, alhamdulillah sedikit Pak, sedikit. Itu undang-undang. Ya. Bukan saya membuat. Ya. Ya? Itu laporan per orang. Nah, mau 1 triliun, mau berapapun juga pasalnya itu. Ya. Ya, dan bisa dikenakan nanti tindak pidana pencucian uang dan sebagainya, itu bisa dikenakan hukum. Nah, saya di sini hanya mengucapkan permohonan maaf dari pribadinya Resti. Terserah mau dimaafkan atau tidak. Tidak usah dijawab. Paham, tidak usah dijawab. Cuman saya yang namanya kuasa hukum, itu wajib menyampaikan keinginannya mereka sebagai klien ya, permohonan maaf, terserah mau ditonton tidak. Yang kedua, terkait dengan ibu-ibu yang merasa dirugikan, entah itu berapapun gitu ya, nanti ada koordinatornya. Koordinatornya bisa komunikasi dengan saya. Sampai saat ini saya mungkin sementara aset sementara belum ada, karena saya baru 3 hari. Jadi pengacaranya baru 3 hari. Kalau misalnya saya udah lama, nah mungkin di sini saya bisa tahu nanti hasil-hasilnya seperti apa. Ya, walaupun nanti hasilnya seperti apa yang mungkin dibaginya seperti apa nanti lah. Ya. Asetnya mungkin disembunyikan Kalau suaminya. mau nanti dibuatkan grup, ada koordinatornya, masukkan saya di situ. Mau mempertanyakan perkembangan apapun, itu bisa saya mungkin bisa jauh sejauh. Ya. Ya. Ibu panggilkan siapa ya? Abi panggilkan selaku apa koordinnya di sini ya, bukan ini sepenuhnya menyerahkan semua ini ke pihak berwajib. Oke lah. Ya, kepolisian Polres Garut. Jadi pemirsa, ini para korban sedang Berkumpul. berkumpul meminta keterangan dari kuasa hukum pengacara tersangka berinisial R. Para korban meminta keterangan terkait aset yang masih bisa diselamatkan karena mereka sudah banyak mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Para ibu-ibu ini juga meminta kuasa hukum dari tersangka bisa membantu mengembalikan kerugian
kepada mereka. Kerugian mencapai 4,4 miliar dan para korban ini tadi sempat melihat begitu dari wajah dari tersangka saat sedang diperiksa. Ini datang mereka dari Kecamatan Sukowening karena korban kebanyakan berdomisili di Kecamatan Sukowening, Kabupaten Garut. Kita akan lanjut nanti live berikutnya pemirsa. Terima kasih Anda yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan dibagikan. Sebetulnya mah emang ada itikat baik yang tak tahu itikat baiknya ini siapa emangnya? Cuman ada mungkin dia akan ada lebih ke komunikasi dengan kita. Kan, wawancara kan? Kita akan mewawancarai kuasa hukum dari tersangka R, Kang Rega Gunawan. Kang Rega, gimana nih perkembangan dari R ini? Oke, untuk saat ini mungkin alhamdulillah untuk press release sudah dilaksanakan. Mungkin dalam hal ini saya selaku kuasa hukum daripada tersangka Besti, di sini saya akan mengajukan hak hukumnya sebagai dia walaupun sudah menjadi tersangka, hak kemerdekaannya sudah dirampas, akan tapi undang-undang tetap melindungi dengan hak hukumnya. Semacam ada yang namanya penangguhan penahanan dan lain sebagainya. Satu itu. Yang kedua perlu kami klarifikasi juga terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara R ini kurang lebih di angka 4,4 miliar. Akan tetapi klien saya sendiri pun juga tidak mengakui hal itu. Menyangkal daripada jumlah yang didugakan oleh pihak penyidikan Polres Garut atau pelaporan dari pihak korban. Akan tetapi kurang lebih dia merasakan atau di angka 3, sekian M. Jadi ada perbedaan 1 miliar dari jumlah yang ditujukan. Untuk aset sendiri kan kalau dari klien Akang sudah ada komunikasi, ada yang sisa atau masih ada aset untuk dikembalikan ke nasabah? Baik, untuk aset ini sendiri kemarin sebelum jadi statusnya dari saksi menjadi tersangka itu ada beberapa aset, diantaranya mobil, rumah, dan motor. Dan itu ada beberapa yang memang pada saat itu sudah diberikan kepada korban. Jadi aset-asetnya separuhnya udah ada dimiliki oleh penguasanya oleh pihak korban. Untuk saat ini? Untuk saat ini saya pribadi asetnya masih mempertanyakan kepada pihak keluarganya karena saya posisinya di sini hanya baru 4 hari kurang lebih menjadi kuasa hukum, belum lebih jauh untuk menanyakan kepada keluarganya atau kepada klien kami sendiri aset-aset apa saja yang di luar di sana yang belum kami ketahui selaku kuasa hukum. Tapi pengakuannya dipakai apa sih itu uang? Untuk pengakuan daripada klien kami, tipu gelap yang dia lakukan, modus operandinya itu dia yang pertama gali lubang tutup lubang. Misalkan gini, dia pasang iklan di angka 3 juta, dijualnya itu 2.200.000 misal. Nah di situ, misal yang pasang 2.200.000, nah di sana pakai uang yang 2.200.000 tersebut itu menggunakan uang yang ada dan untuk menutupi ke belakangnya. Satu itu. Yang kedua mungkin gaya hidup juga yang telah tadi dijadikan barang bukti pada Polres Garut. Jadi ada digunakan juga gaya hidup. Nah selebihnya mungkin untuk masalah harta kekayaan yang saya lihat secara langsung ke rumahnya, yaitu ada di posisinya di Majalengka, itu sama sekali hanya biasa saja. Kondisi psikis sekarang gimana? Kondisi mungkin saat ini klien kami dalam posisi sangat memprihatinkan karena posisinya di ada korban-korban yang menghadap kepada dia sehingga secara psikologis mungkin saat ini terganggu dan penyesalannya tentunya masih ada. Yang dibicarakan untuk korban ya di sini mungkin korban merasa sebuah kekesalan atas kejadian ini, dijadikan korban yang memang modus operandi yang dilakukan oleh klien kami mungkin tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Terus ada keterlibatan suami tidak di sini?
Untuk masalah suami di sini sementara tidak. Tidak ya. Nah, karena untuk dilihat daripada akhir pun juga nikah hanya baru 2,5 bulan. Oh. Dan kami pun juga klien kami ditanya untuk masalah kalau secara kasar untuk menikmati ya, menikmati hasil daripada itu mungkin sementara ini tidak. Oke. Siap Kang, hatur nuhun Kang. Jadi